Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. أيها السادة والسيدات يسرنا الصباح اليوم ويسرنا اليوم أننا نتوجه معكم جميعا لدراسة اللغة العربية. Bahagia di hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir dalam lanjutan kajian bahasa Arab. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ayuh sahabat wa sayyidat yang muliakan, mawdu'una al-yawm, tema kita hari ini, mazilna fi hadithi an al-ibdal, kita masih membicarakan tentang ibdal. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian pertama tentang ibdal. Ibdal hakikatnya adalah merubah kata tertentu dengan kata yang lain pada pola tertentu. Itu namanya ibdal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan bagaimana merubah fi'il tsulats mujarrad yang berawalan huruf 3 huruf, yaitu dal, zal, dan zai pada wazan ifta'ala. Coba kita mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu perubahan pada huruf dal, zal, dan zai ketika ditasrif dengan pola ifta'ala, yakni huruf ta-nya diubah kepada huruf dal. Untuk itu tidak ada salahnya kalau kita mengenang kembali, kita coba membuka kembali pelajaran yang lalu kita tambahkan dengan pelajaran yang baru. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, ini dia. Oke. Kita lihat, ini dia pelajaran yang lalu. Jadi kata sulasi, fi'il sulasi mujarrad yang berawalan dal, zal, dan zai pada kalimat ini, da'a misalkan, da'a itu sulasi mujarrad, lalu dipolakan kepada sighah wazan ifta'ala, tambahannya hamzah di awal dan ta setelah huruf fa fi'ilnya. Atau kita lihat kalau di sini huruf ketiganya ifta'ala. Maka kata da'a ketika ditambah hamzah sama ta menjadi idta'a. Begitu? Idta'a. Maka idta'a ini diubah huruf ta-nya menjadi huruf dal. Menjadi idda'a. Idda'a. Nah, karena dalnya double, dal yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka dalnya cukup 1 ditambah tasydid. Jadilah bunyinya idda'a. Begitu. Nah, itulah proses ibdalnya begitu. Yang selanjutnya ada zakara. Zakara. Zakara
Awalannya adalah zal. Awalannya adalah huruf zal. Nah, huruf zal ketika di pola ifta'ala ditambah hamzah sama ta, maka akan menjadi idtakara. Idtakara. Ya, idtakara. Maka kemudian menjadi kalimatnya menjadi id idtakara, maka berubah kalimatnya menjadi idzakara. Idzakara. Jadi dal yang setelah zal itu kan aslinya tak. Nanti disebut ibdal. Di idta jadi idda. Nah, begitu ya. Jadi zakara awalnya polanya ditambah hamzah ta menjadi idtakara, lalu diubah mengalami proses ibdal menjadi idzakara. Zada ditambah hamzah sama ta menjadi iztada. Menjadi iztada. Lalu tanya diganti dengan huruf dal menjadi izdada. Begitu ya. Izdada. Nah, inilah proses ibdal pada 3 huruf. Itu huruf dal, zal, dan zai. Bagaimana prosesnya? Ketika dipola menjadi wazan ifta'ala, maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf dal. Seperti itu. Baik. Ini pelajaran yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan pelajaran seperti ini, dal, tetapi pada huruf-huruf yang selanjutnya. Kita akan membahas secara berurutan. Selain huruf dal, zal, dan zai, masih ada 4 huruf lain yang mengalami proses ibdal pada pola yang sama, yaitu ifta'ala, begitu, diubahnya juga sama dengan huruf dal. Apa saja 4 huruf itu? 4 huruf itu adalah, Bapak Ibu, yang pertama adalah sod, yang kedua adalah bod, yang ketiga adalah to, dan yang keempat adalah dha. Saya ulang lagi, ibdal pada 4 huruf tersisa, yaitu pertama huruf sod, yang kedua huruf dod, dan yang ketiga huruf to, yang terakhir huruf dha. Dha, ya dha. Jadi sodot to dha. Mari kita lihat prosesnya. Tampak di layar ada contoh-contoh fiil yang awalannya huruf sod. Sama fiilnya mesti 3 huruf. Bisa fiilnya itu fiil sahih, seperti Bapak Ibu yang lihat. Mana ini? Di antara 3 fiil ini yang sahih yang mana ya? Yang sahih? Iya, betul. Yang sahih itu adalah sobaro. Atau juga fiilnya yang mu'tal, ada huruf ilatnya. Dan mu'tal itu ada yang di antara yang ajwaf. Manakah yang ajwaf di antara ketiga ini? Ajwaf? Betul. Ajwaf adalah soda. Betul. Soda itu ajwaf. Sedangkan manakah yang naqis? Naqis berarti akhirannya huruf ilat. Yang mana? Sofa. Betul. Jadi fiilnya entah fiilnya sahih ya seperti sobaro, atau fiilnya mu'tal ajwaf seperti soda, atau fiilnya mu'tal naqis seperti sofa, ketika dipola menjadi ifta'ala, tambahnya hamzah sama ta masih sama, maka huruf ta-nya akan diubah, diganti menjadi apa? Menjadi huruf dal. Mari kita lihat. Jadi aslinya ini aslinya, sebelum ada perubahan, sebelum ada ibdal. Jadi sofa tambah hamzah sama ta menjadi istafa. Istafa. Begitu ya. Jadi ini udah kelihatan, yang depannya hamzah, yang huruf ketiganya hamzah shad ta. Nah, itu kan ifta'al.
Nah, disinilah huruf taknya diganti dengan huruf to. Jadi dengan huruf to. Kalau tadi sebelumnya diganti dengan huruf dal, yang 3 huruf di atas, jadi dal apabila awalnya dal, zal, zai diganti huruf dal. Kalau yang ini sod, dot, to, zo digantinya ibdalnya dengan huruf to. Jadi kalimatnya menjadi istofa. Jadi istofa. Ya, jadi yang sofa menjadi istofa. Baik. Coba kalau tadi sudah jadi tak, kita lihat di sini dari awal sofa, sod, fa, ya, wawu. Ini alif ini hasilnya adalah wawu. Lalu ditambah hamzah sama ta menjadi istafa. Masih aslinya begini. Lalu taknya diibdal, diganti taknya. Jadi to menjadi istofa. Ya. Soda sama. Tambahin hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Kan gitu. Maka bunyinya kasih nih, sodanya kita lanjut masukkan. Is. Is. Ta. Tambahin ta ini tanya. Taruh. Is. Terus ta. Alif. Alif kan asli tuh. Pada soda itu. Istada. Istada. Begitu ya. Maka huruf tanya kita ibdal nih. Ganti dengan to. Bagaimana bunyinya? Istoda. Ah, jadi ya. Istoda. Istoda. Baik. Sekarang sobara. Sama. Fiilnya ini sulasi mujarrad depannya sod. Tambah hamzah sama ta. Hamzah sama ta tambahannya. Sama ta tambahnya. Lalu kita masukkan huruf aslinya yang sobara. Di bunyinya is. Lalu tanya nih. Ta. Tanya tambahan nih. Huruf akhirannya baro. Istabaro. Istabaro. Nah, kita ganti apa? Tanya sekarang to. Jadi bunyinya tobaro. Tobaro. Nah, inilah terjadi ibdal pada fiil-fiil yang tadinya 3 hurufnya sod depannya, jika dipolak ke wazan ifta'ala, maka huruf taknya ubah menjadi to. Istofa, istoda, istobaro. Itu Bapak Ibu. Ini huruf shad dan berlaku untuk yang lain-lainnya. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya yaitu huruf dad. Huruf dad. Daraba, dajara, dhamina. Ya. Daraba, dajara, dhamina. Oke. Sama polanya di pola ke iftal. Baik. Oke. Bahasanya sama, tambahnya sama, hamzah sama ta. Ini hamzah sama ta. Doroba kita letakkan doroba ke tambahan hamzah sama ta. Seperti atas nih. Kita masukkan dotnya. Dot, mohon maaf, dot. Lalu ta, ini tambahan ro dan ba. Begitu tuh aslinya tuh. Taroba. Apa yang terjadi dengan ibdal? Huruf taknya diubah ke huruf to. Itulah rumusnya. Jadi kalau bilang kenapa ditambah to? Memang rumusnya begitu. Tadinya ta jadi to. Toroba. Toroba. Itu ya Bapak Ibu ya.
Sekarang dojara. Dojara tambah sama. Hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Kalau kita masukkan dot, taknya tambahan, jim, ro. Jadinya id, tajaro. Id, tajaro. Gitu ya. Id, tajaro. Tanya diganti apa? To. Jadi id, to, ja, ro. Id, to, ja, ro. Id, to, ja, ro. Nah itu dia. Jadi dojara, jadi id, to, ja, ro. Domina, domina ini tambah hamzah dan ta, maka tambah kita masukkan dot, terus taknya tambahan tadi mim, nun. Meskipun tiga hurufnya domina, tapi ketika dipolakan ke wazan ifta'ala, maka bunyinya ngikutin wazan ini di atas ini. Ifta'ala. Jadinya bukan itomina, tapi bunyinya itamana. Lalu kita ubah tanya jadi apa nih? Tanya huruf to. Jadi tomana. Tomana. Nah itu ya. Tomana. Inilah tambahan-tambahan pada huruf dot, yaitu dipolakan ke ifta'ala, ibdal pada huruf dot. Selanjutnya masih bicara ibdal, tapi pada huruf yang berbeda, yaitu huruf to. Sekarang huruf to-nya sendiri itu ya. Nanti diubah ke huruf to juga. Ta-nya itu ya. To'ana. Jadi kalau ngikutin ini hamzah sama ta, itu kita tambahin aslinya it, nah, terus non it ta'ana, gitu. Lalu huruf taknya kita ubah menjadi to. Jadi it ta'ana, it ta'ana, it ta'ana. Ita'ana. Toba. Tambahin hamzah sama ta. Jadinya it taba. Oh ini gitu tuh aslinya tuh. It taba. Tanya ganti to. Jadi it taba. Kan gitu. It toba. Toroha. Begitu juga. Tambah hamzah sama ta. Jadinya it taroha. It taroha. Lalu tanya diganti to. It taroha. It taroha. Pada wazan ini, Bapak Ibu yang muliakan, kita melihat pada proses akhir ibdalnya itu ada huruf to dua yang berendengan, gitu. Terus yang pertamanya mati, yang keduanya hidup. Maka seperti pada ibdal yang lalu, ini terjadi peleburan, idgham, peleburan. Apa ya? Jadi to yang double itu cukup satu tapi diganti tasydid. Jadinya apa? Jadinya it to'ana. Jadi begini, it to'ana.
To yang tasydid itu, yang di atasnya ada syidahnya itu sesungguhnya adalah gabungan dari to pertama dan to kedua. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Nah, itu. Ini juga begitu. Ito, toba menjadi it toba. It toba. Sama juga ittoroha. Artinya ittoroha. Ittoroha. Itu double kan masih cukup, diganti satu. Satu, tapi diganti tasydid. Itulah proses perubahan dari mulai 3 huruf. Ya. 3 huruf. Hurufnya yang to tadi itu, yang to. To'ana, itta'ana, jadi hasilnya itta'ana. Ya. Toba tambah hamzah sama ta menjadi ittaba, lalu ganti to, ittoba, karena hurufnya double maka disatukan ittoba. Toroha jadi taroha, lalu diubah jadi taknya menjadi to, jadi toroha, karena double to-nya disatukan aja, digabung saja, kasih tasjid toroha. Nah, itulah ibdal, proses ibdal pada huruf to, Jadi, yang tadinya ada huruf to lalu tambahnya ta, karena dirubah menjadi huruf to lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, pada bagian terakhir, yaitu dha, huruf dha. Huruf dha ini dia, contohnya zalama, zafara, zahara. Lalu tambahannya apa? Hamzah sama ta. Jadinya apa? Talama. Begitu tuh. Talama. Talama. Tanya diganti to. Jadi talama. Talama. Nah, ini dhafara jadi tafara, ada yang tafara, tafara. Ini zahara, coba zahara itu ganti hamzah sama ta jadi tahara, tahara. Lalu tanya diganti apa? To. Jadi tahara, tahara, tahara. Nah, itulah Bapak Ibu, kita ulang ibdal pada bagian kedua ini. Kalau ibdal pertama tadi yang sebelumnya adalah huruf dal, zal, dan zai yang diganti huruf dal. Hari ini ada 4 huruf yang digantinya bukan dal tapi to. Yaitu pertama huruf sod, huruf dod, huruf to, huruf zo. Baik, coba kita berlatih ya. Nah, kita berlatih, siapkan. Di sini masih kertasnya, Bapak Ibu. Coba berlatih membentuk memproses ibdal. Baik. Baik, kita akan coba lanjutkan latihan
tentang ibdal yang tadi kita sudah paparkan caranya. Kita coba berlatih ya. Siapkan kertasnya. Kita siapkan. Baik, kita ada 4. Pertama adalah huruf shad. Huruf shad, ini dia huruf shad, yang depannya shad menurut saya. Coba. Sahiba. Sahiba itu yang sahih ya, yang sahih. Sekarang yang sona. Sona. Yang sona. Ini yang cuap. Lalu yang ketiga adalah soba, ini yang naqis. Sahiba, sona, soba, sona dan soba. Baik. Coba silakan waktunya 5 menit. Ibu silakan ditulis ya. Oke, ditulis di pola proses ibdal yang tadi kita bahas. Oke. Silakan. Waktunya 5 menit. Baik, coba kita cocokkan hasilnya. Kalau sohiba, tambahan hamzah sama ta menjadi is ta kan gitu ya kan hamzah sama ta tuh. Jadi aslinya kan gini hamzah sama ta. Jadi is tahaba. Tahaba. Tanya kita ganti to, jadi is tohaba. Is tohaba. Jadi kalau sohiba menjadi di sini ketika menjadi ifta'ala jangan istohiba ya, ikutin pola yang ifta'alanya bunyinya tuh. Sona. Jadi tambahan hamzah sama ta,
Lalu kita tambahkan sonanya so, terus taknya tambahan tadi, terus tambah alif. Nah, jadi istana artinya ya. Istana artinya melihara. Istana jadinya terpelihara. Mungkin juga ya makna istana itu begitu mungkin. Nah, kita ganti to. Beristona. Istona. Tuh. Sekarang soba ini yang nakis. Yang nakis jadi soba. Jadi ini hamzah. Jadi soba kan hasilnya begini nih. Soba. Tambahkan hamzah. Nah, teman shotnya ngikutin pola bunyinya mati shotnya. Terlalu tak. Sabah kan begitu. Nah, kalau dia bukan mujar sulasi, maka alif yang di ujung itu diganti dengan alif layyinah namanya ya. Sabah. Tanya ganti to. Jadi toba. Gitu. Inilah hasilnya sama kan dengan hasil ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Lanjutkan sekarang yang huruf dot. Nah, huruf dot kita ada fiil kan ro'a artinya lemes, lemes doro'a. Lalu kita punya yang apa namanya ajwaf doko seperti sempit gitu ya. Lalu kita ada doha ya benar doha ini apa namanya nakis ya. Oke. Oke, silakan. Toro'a, doko, doha, wazankan ke ifta'ala lalu buatkan ibdal. Ya, buatlah ibdal. Silakan. Bapak Ibu, waktunya 5 menit. Diselesaikan dari sekarang. Silakan.
Baik. Kita coba ya. Doro'a. Doro'a. Kasih hamzah sama ta. Depannya hamzahnya di depan ya. Hamzahnya di depan. Hamzah. Hamzah. Terus huruf kedua ta. Kedua. Nah, tapi mati ya, dotnya kan ifta'ala kan gitu ya, ifta'ala. Jadinya id, salah, id taroa, gitu ya, id taroa. Nah, dotnya, tanya diganti tot, ganti to maksud saya. Jadi bunyinya id taroa. Nah itu dia. Jadi ta diganti to, itulah proses ibdal namanya. Sekarang doko, doko jadinya id tako. Hamzah yang di depan dan ta adalah tambahan ya. Aslinya doko id tako. Mati nih. Huruf pertamanya mati. Tanya diganti to. Jadi id toko. Id toko. Begitu juga doha. Begitu. Doha. Tambahin hamzah. Depannya ta. Nah, aslinya kan begini. Nah, kalau lebih dari 3 huruf jadi gini. Nah gitu. Jadi ya-nya jadi alifnya alif lagi. Nah. Ittaha. Lalu tanya diganti to. Jadi ittoha. Ittoha. Itulah bagaimana melakukan ibdal pada fiil-fiil sulasi mujarrad yang depannya adalah huruf dot. Lanjutkan Bapak Ibu, sekarang huruf to. To kita punya beberapa fiil, misalnya toriba, mohon maaf, toriba. Baik, internet salah afal. Lalu toko, ada toko di mana qawiyah, qadara, mampu. Walakhir hadal fi'il taqa minal fi'il ajwaf. Sahih. Kenapa disebut ajwaf? Karena huruf tengahnya huruf alif. Walakhir nati bi fi'lan minan naqis ya, minan naqis. Naqis taghiya. 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 Hakadha indana thalath af'al. Thalath af'al. Silakan buat fiil-fiilnya ini dipola menjadi ifta'ala. Ya, qariba, toko, toghiya dipola menjadi ifta'ala. Gitu ya, menjadi ifta'ala. Oke. Jangan lupa pada fiil ini karena huruf to nanti diganti to, berarti nanti akan ada proses idgham, ada proses to yang double itu di apa namanya, diberi tasydid ya di ujungnya. Tasydid nih prosesnya nih. Baik, coba silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit. Silakan dari sekarang.
Baik, coba kita jawab bersama-sama. Jadi riba. Jadi it to dulu ya asli ya. It taroba. Begitu tuh. It taroba. Lalu taknya diganti to. Jadi to-nya akan double. It toroba. It toroba. Karena to-nya double, yang satu mati, yang satu hidup, maka kita satu saja, kita idgham, kita hilangkan yang satu lalu diganti tasydid. Jadi it toroba. It toroba. Gitu ya. Lanjut, toko. Tambah hamzah sama tam, jadi it tako. Begitu ya. It tako. Lalu diubah tanya menjadi to. Jadi it toko. Toko. Karena to-nya double, kita satukan saja, tapi diganti tasydid. It toko. Fil terakhir, toghiya. Toghiya artinya melampaui batas. Ya. Toghiya. Toghiya, coba kita wazankan ke pola ifta'ala. Jadinya it tagho. Begitu ya. Kenapa yang di sini sekarang iya-nya tidak bertitik, tidak dibunyikan, it tagho, sedangkan yang pertama tadi toghiya, iya-nya muncul. Bapak Ibu yang muliakan, ini lantaran perhatikan harokatnya ya, harokatnya. Pada fiil yang 3 huruf yang di awal toghiya, kenapa dibaca iya-nya dibunyikan? Sebab sebelumnya kasroh. Maka kalau kasroh memang iya kan memang identiknya dengan kasroh. Maka iya-nya dimunculkan toghiya. Tapi ketika iya-nya itu sebelumnya berharokat fathah, maka dia sesungguhnya berubah menjadi alif. Gitu ya. Maka iya-nya tidak perlu diberi titik dan tidak perlu diberi harokat. Karena alif selama-lamanya kan tidak berharokat. It to. Tanya kita di to. Jadi bunyinya it to gitu ya. It to gitu. Karena ada to yang berendeng dua, yang satu mati, yang satu hidup, maka diapakan? Kita cukup ambil satu to-nya, tapi kemudian diganti tasydid. Jadi it to. Nah, gitu. Alhamdulillah kita selesai untuk yang to. Sekarang kita latihan terakhir untuk dha ya, dha. Kita punya beberapa fiil yang dha ya. Coba kita yang dha nih, yang fiil yang dha. Perhatikan fiil untuk dha, apa saja fiilnya? Kita lihat. Yang pertama fiilnya adalah dzorufa. 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 Terus dhomi'a. Dhomi'a. Terus dhofa. Oke. Dhofa. Oke, silakan. Seperti biasa, dikasih waktu 5 menit untuk Bapak Ibu tuntaskan. Silahkan. 5 menit. Sekarang, silakan.
Baik, kita coba dzarufan jadinya tarofa. Tarofa. Jadinya orofa. Zomi'a jadinya tama. Nah, kenapa pakainya hamzah yang di atas alif? Karena sebelumnya fathah. Kenapa di sini hamzahnya di atas ya? Karena sebelumnya kasroh. Kalau diganti taknya menjadi iltama'a. Iltama'a. Terakhir dhafa artinya memburu ya, memburu. Jadinya iltafa ganti to. Jadinya iltofa. Hakata, saya dan Sayyidat Bapak Ibu yang muliakan, demikian proses ibdal dari huruf-huruf atau fiil-fiil yang awalnya huruf sod, bod, to, dan zo. Ya, mudah-mudahan beri manfaat, dan silakan nanti kalau membutuhkan untuk mengulang, ingin membaca kembali, silakan tinggal dilihat di rekaman di YouTube-nya. Demikian Bapak yang muliakan, pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Ila liqa yaumil latin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.